Salam pemirsa, hari ini mata ketiga akan membahas sejenak tentang peradaban di dalam perut bumi. Ketika membahas misteri yang belum terpecahkan, kita seringkali mengarahkan pandangan keluar angkasa, selalu mencari tahu apakah alien itu benar-benar eksis. Tetapi jika kita tarik kembali, kita akan menemukan bahwa pengetahuan kita jauh lebih dangkal tentang situasi di bawah kaki kita, yakni di dalam perut bumi. Lalu apakah bumi berongga atau padat? Benarkah ada kehidupan di dalam perut bumi? Banyak fenomena yang lebih misterius dan misteri yang belum terpecahkan di bawah kaki kita. Tidak tertutup kemungkinan ada peradaban di dalam perut bumi tempat tinggal kita. Dalam proses pencarian peradaban bawah tanah, mantan analis intelijen The Central Intelligence Agency CIA Amerika Serikat adalah tokoh yang sangat penting, yaitu Edward Snowden. Pada 2015, Snowden memaparkan di situs web bahwa dunia atau peradaban bawah tanah itu nyata adanya. Ada spesies cerdas seperti manusia yang disebut makhluk bawah tanah. Makhluk cerdas ini hidup di mantel bumi atau di bawah kerak bumi dan di atas inti bumi di ruang dimensi ini. Dia juga mengungkapkan bahwa Amerika Serikat telah melakukan kontak dengan makhluk di dalam perut bumi ini dan telah mencapai beberapa kesepakatan rahasia. Kesepakatan rahasia dengan makhluk bawah tanah. Snowden, mantan analis intelijen CIA Amerika, sebelumnya pernah menerbitkan dokumen rahasia yang menggegerkan di dunia maya. Dokumen ini menyebutkan spesies yang jauh lebih tinggi dari kecerdasan manusia itu ada di mantel bumi. Snowden juga mengatakan bahwa sebagian besar personel di Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Defense Advanced Research Project Agency, meyakini memang ada makhluk yang jauh lebih cerdas daripada manusia modern di mantel bumi. Snowden menggambarkan perbedaan antara kita dan spesies di mantel bumi itu seperti ini. Menurutnya, kita tak lebih dari semut kecil yang tak berarti dibandingkan dengan mereka. Apa ini tidak berlebihan? Konon katanya, mantel bumi tidak berubah selama miliaran tahun, sehingga kemungkinan besar menjadi tempat yang stabil dan menopang kehidupan untuk waktu yang lama. Makhluk cerdas ini besar kemungkinan tinggal di lingkungan seperti itu. Itu adalah lingkungan yang sama sekali berbeda dengan lingkungan kita. Menurut spekulasi para ilmuwan, karena teknologi makhluk cerdas di mantel bumi ini jauh lebih unggul daripada manusia, kita manusia tidak akan dapat bertahan jika terjadi konflik yang memicu perang. Teori bumi berongga. Sebagian besar ilmuwan arus utama umumnya percaya bahwa bumi terdiri dari lapisan batuan dan struktur padat lainnya. Tetapi ada juga ilmuwan dengan berani mengemukakan teori bahwa bumi itu berongga. Teori bumi berongga dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno yang jauh. Menurut mitologi Yunani kuno, manusia raksasa dikuburkan di dalam tanah karena menolak kehendak Zeus, raja dari semua dewa. Karena merasa tersiksa, mereka pun meronta hingga menyebabkan gempa bumi, dan keberadaan gunung berapi tampaknya semakin menegaskan bahwa dalam perut bumi seperti sebuah tungku raksasa, penuh dengan api dan belerang di dalamnya yang sangat rentan terbakar. Sekarang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa, tokoh pertama yang mencetuskan teori tentang bumi berongga adalah astronom terkenal yang menemukan komet Halley, Edmund Halley. Pada tahun 1962, Halley dengan berani mengemukakan bahwa bumi itu tidak padat sebagaimana dugaan orang-orang pada umumnya, tapi terdiri dari 4 bola konsentris. Sebenarnya di ruang berongga di antara masing-masing bola tersebut merupakan sebuah lingkungan yang mirip dengan bumi kita. Di sana tanaman tumbuh subur dan iklimnya juga sesuai dan layak dihuni manusia. Di permukaan bumi ada beberapa saluran misterius yang menghubungkan dunia inti bumi. Apabila bisa menemukan saluran-saluran ini, kita bisa masuk ke dalam dunia inti bumi yang misterius itu. Selain itu juga matahari kecil yang berdiameter 600 mil menerangi dan menghangatkan makhluk di dalam perut bumi. Sebagian pemirsa mungkin pernah mendengar bahwa sumur terdalam yang pernah digali dalam sejarah manusia
adalah Kola Super Deep Borehole, dibor hingga mencapai 12,2 km di bawah tanah. Namun sebelum sempat mengebor sampai kerak bumi, tiba-tiba terdengar suara menyeramkan dari dalam sumur, seakan mencegah orang-orang naif melanjutkan rasa penasarannya, sehingga pengeboran pun dihentikan dan tidak ada lagi kabar selanjutnya. Ini adalah sumur terdalam yang pernah digali dalam sejarah manusia pada saat itu. Sementara itu, jari-jari bumi lebih dari 6.000 km, sehingga terpaut jauh dari pusat bumi. Namun para ilmuwan pernah mencoba menggunakan gelombang seismik untuk membuktikan bahwa bumi itu padat. Tetapi tak disangka, gelombang seismik itu ternyata menyebar ke sekitar, bukannya terhimpun di pusat bumi. Jadi tidak ada dasar bukti bahwa bumi itu padat. Nah pemirsa, anggaplah bumi itu berongga dan ada dunia dari makhluk di dalamnya. Pertanyaannya, siapa yang membangun dunia di perut bumi itu? Siapakah gerangan makhluk di dalamnya? Apakah sudah ada sejak awal atau setelahnya? Mengenai pertanyaan ini, para arkeolog telah menyimpulkan melalui penelitian dan verifikasi bahwa dunia di perut bumi itu mungkin dibangun oleh bangsa Atlantis. Pada tahun 1972, reaktor nuklir yang sudah berhenti beroperasi ditemukan di Republik Gabon. Dari hasil penelitian terkait, ditemukan fenomena yang sangat aneh, yaitu masa mineralisasi tambang ini sekitar 2 miliar tahun yang lalu. Sedangkan waktu operasi reaktor nuklir ternyata sudah selama 500.000 tahun. Ini adalah teknologi yang tidak dapat diciptakan oleh manusia modern. Ilmuwan juga dengan berani berspekulasi bahwa manusia bumi kala itu membangun reaktor nuklir ini, tetapi karena perang nuklir menyebabkan penduduk bumi pada saat itu musnah. Beberapa pencetus perang nuklir seperti Atlantis sebelumnya telah menggali terowongan bawah tanah untuk menghindari kematian. Namun karena efek reaksi nuklir dan dampak lingkungan internal bumi, orang-orang di bawah tanah ini secara bertahap berubah menjadi organisme termofil. Artinya mereka hanya bisa bertahan hidup di dalam perut bumi. Sementara manusia bumi sekarang baru muncul pada 1 juta tahun yang lalu, bukan lagi spesies yang sama dengan makhluk semasa itu. Tentu saja, ini adalah spekulasi para ilmuwan. Apakah memang faktanya seperti ini? Masih sulit untuk diverifikasi. Sampai di sini mungkin yang paling ingin diketahui pemirsa adalah bagaimana caranya agar bisa masuk ke dalam perut bumi. Di mana pintu masuknya? Terkait ini, memang telah ditemukan salah satu buktinya. Perjalanan Laksamana muda Richard F. Lindbergh ke inti bumi. Pada tahun 1965, buku harian Laksamana muda Amerika Serikat bernama Richard E. Burke terungkap. Buku harian itu mencatat secara rinci pertemuannya dengan peradaban bawah tanah. Dalam buku harian, Burke menyebutkan bahwa dia memimpin ekspedisi terbang dari Kutub Utara pada 19 Februari 1947 ke pedalaman bumi. Awalnya mereka melihat permukaan tanah yang tertutup salju dan es. Tiba-tiba kompas dan sextan atau instrumen navigasi terus bergetar dan berputar, sehingga tidak bisa menunjukkan arah penerbangan. Selanjutnya terjadi sesuatu yang aneh. Es dan salju lenyap entah kemana. Sebagai gantinya adalah pegunungan di depan mata. Kemudian ia melihat lembah yang penuh dengan pepohonan hijau, air sungai yang mengalir melalui lembah. Jangan lupa, ini adalah Kutub Utara, tapi ada pepohonan hijau saat itu. Ia juga melihat permukaan tanah yang ditumbuhi rerumputan hijau lebat. Anehnya tidak tampak adanya matahari, tetapi ada cahaya yang sangat aneh yang bersinar. Selanjutnya tampak seekor mamut yang sudah lama punah di bumi. Selain itu juga melihat kota yang gemerlapan, rasanya seperti dibangun dari kristal. Tak hanya itu, Burke juga melihat pangkalan pesawat berbentuk bundar yang sangat besar. Di dalamnya ada sosok makhluk misterius yang memiliki teknologi tinggi. Orang-orang misterius ini berambut pirang, bermata biru, berkulit putih dan tinggi besar. Mereka memberitahunya bahwa dunia bawah tanah yang dipijaknya ini adalah Aryani. Teknologi dan budayanya ribuan tahun lebih maju dari manusia bumi. Mereka awalnya tidak mau mengadakan kontak dengan orang-orang dari dunia luar,
Tetapi sejak militer Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di Jepang, mereka mau tidak mau harus mulai mencermati perkembangan dunia. Mereka menyadari bahwa senjata yang dimiliki oleh orang-orang di dunia luar ini sangat mungkin menghancurkan seluruh planet bumi. Jadi mereka mengirim pesawat untuk bernegosiasi dengan negara adidaya di permukaan bumi. Tetapi mereka tidak mendapat respon positif, bahkan beberapa pesawat mereka diserang oleh jet tempur. Jadi kali ini mereka memanfaatkan kesempatan ini mengundang General Byrd untuk menyampaikan beberapa informasi kepada dunia. Orang-orang misterius itu meramalkan bahwa jika orang-orang menggunakan senjata atom, dunia kemungkinan besar akan menuju ke jalur penghancuran diri. Sampai saat itu, umat manusia akan memasuki zaman kegelapan lagi. Setelah kembali, Jenderal Byrd memberikan laporan rinci kepada Presiden Amerika Serikat, Truman ketika itu, dan menghadiri rapat staf Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Semua pernyataan dicatat secara detail. Pertemuan itu berlangsung 6 jam 40 menit. Byrd juga diselidiki oleh Departemen Keamanan Tertinggi dan tim medis. Ia kemudian diminta untuk menjaga rahasia terkait. Sebagai prajurit, Byrd hanya bisa melaksanakan perintah. Karenanya rahasia tentang pangkalan yang diblokir oleh pemerintah Amerika Serikat selama bertahun-tahun itu baru terungkap sampai buku hariannya terungkap pada tahun 1965. Dia menulis dalam buku hariannya bahwa lokasi tersebut berada di kutub utara dan pangkalan tersebut merupakan sebuah misteri besar hingga kini. Nah pemirsa, cukup sekian dulu topik mata ketiga hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika pemirsa merasa episode video ini menarik, jangan lupa like, subscribe channel ini, dan rekomendasikan ke teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam.